Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari sidang Jumat dimanapun berada. Kami yang melayani pada hari ini, Pendeta Francisca S. Pangas MTH dan Penetua Diakon Lingkungan Pelayanan 4 Jemaat GKS Selat, kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah rumah tangga pada hari ini bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sebelum ibadah, baiklah kita akan mendengarkan pengantar dari kebaktian terlebih dahulu, yaitu Yesus bersabda, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Percaya akan sabda ini. Marilah kita menyanyi dari Kidung Jumat nomor 354, bait yang pertama dan yang kedua sebelum kita menerima potom dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kembali kita mengangkat pujian dari Kidung Jumat nomor 367, bait yang pertama sampai yang kedua.
kita berdoa. Ya Allah, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan dengan sesama kami yang ada di sekitar kehidupan kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai dalam pekerjaan maupun pelayanan terhadap Tuhan. Kami juga lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Di masa sekarang ini, pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami, mengingatkan kami betapa lemahnya kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan atas dosa dan kesalahan kami lakukan. Tiada terbatas kasih Tuhan terhadap kami. Dan berkat Tuhan selalu berikan kepada kami hingga saat hari ini. Tuhan, kami juga mendoakan bagi saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Dan sertai kami selalu dalam usaha dan pekerjaan kami. Kami berdoa juga untuk pendeta yang akan melayani kita pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberikan Roh Kudus dalam membawakan firman Tuhan bagi kami sekalian. Kami juga berdoa agar tiap-tiap rumah tangga, baik ada dari lingkungan 1 sampai dengan 10, selalu diberikan kesehatan, diberkati usaha dan pekerjaan yang dilakukan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai dengan 6, yang demikian bunyinya. Hak dan kewajiban rasul. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus, Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul, sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami? Seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kepas, atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus bersabda, tiap-tiap hari dengar firman Tuhan dan memeliharakan dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini yang akan kami pahami secara bersama-sama. Firman ini juga Tuhan boleh memberikan pengertian dan pemahaman bagi kami selaku pelayan Tuhan, bahkan juga sebagai umat Tuhan. Sehingga hak dan kewajiban kami pun juga bersama-sama kami boleh melaksanakannya dan memperlakukan di sepanjang hidup kami. Diberkatilah hamba-Mu dan kami sekalian yang boleh melayani Engkau pada sore hari ini di rumah gereja-Mu ini dan diikuti oleh seluruh jemaat Tuhan dan khususnya jemaat GKI Selat. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Salam. Firman Tuhan untuk kita pada saat sore hari ini, di mana Rasul Paulus telah berkata dan dia pun juga secara sadar mengungkapkan pemahaman, mengungkapkan sebuah tulisan dalam Alkitab ini
bahwa tidak ada yang namanya pelayan itu yang bebas nilai. Jadi semua pelayan itu ada penilaian-penilaian tertentu oleh jemaat yang dilayaninya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengungkapkan sebagai salah satu alasan dalam firman Tuhan pada saat ini, karena dia memang menyadari bahwa dia tidak pernah secara langsung oleh Yesus dalam pemuritannya. Dan kita tahu latar belakang Rasul Paulus itu sendiri sebelum dia menjadi Rasul Kristus. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, melewati firman Tuhan untuk kita pada saat sore hari ini, sehingga dia boleh mencegah ketika penilaian orang tertentu di dalam dirinya, di dalam sosoknya itu sendiri. Dan Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga ada sebuah kritikan yang diungkapkan oleh Paulus pada saat ini dalam firman ini. Dan kritikan terhadap mereka ini di mana tepatnya menghakimi. Paulus menunjukkan sebuah pembelaannya. Jadi pembelaannya yang pertama dikatakan bagi kita sekalian bahwa bagaimana tentang makan dan minum. Jadi sebagian Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus menafsirkan dan juga ada pemahaman bahwa hak untuk mendapatkan segala sesuatu kebutuhan yang mendasar. Nah, itu pun juga dikatakan sebuah kesan yang sangat bisa dipenuhi oleh umat di Korintus. Nah, ketika perjanjian baru ini pun juga dikatakan, dan di perjanjian lama pun juga Bapak Ibu jemaat bisa kita pahami, bisa kita bandingkan tentang nas firman Tuhan ini. Nah, melewati hal ini bahwa mereka yang terlibat dalam pemberitaan firman Allah harus juga ditunjang oleh mereka yang menerima berkat rohani daripadanya. Jadi ada beberapa nas-nas firman Tuhan dalam perjanjian lama yang boleh membawakan pemahaman bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, bagaimana seorang rasul, bagaimana seorang pemberita Injil, bagaimana seorang yang terlibat di dalam pelayanan firman Tuhan itu, baik dalam kitab Ulangan, Imamat, bahkan juga dalam Injil Matius ataupun juga dalam Injil Lukas. Kalau Matius pasal 10 ayat 10 dan Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-7. Dan selanjutnya juga dikatakan bahwa ada hak untuk, oleh Paulus tertulis, ada hak untuk membawa istri yang dikasihi. Dari paparan ini, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus membandingkan dirinya dengan para rasul lain yang juga membawa keluarga mereka, membawa anak, membawa istri, ya, dalam perjalanan melayani. Jadi ada satu yang disebutkan di sini nama rasul, yakni Kefas, yang membawa serta keluarganya dalam menginjil. Tertulis di dalam ayat yang ke-5. Nah, jemaat terkasih, kemudian juga hak berikut yang disampaikan adalah hak untuk tidak bekerja, tidak untuk menghidupi diri sendiri dengan pekerjaan tangannya. Jadi di sini kita melihat bagaimana cara kerja, bagaimana juga cara pelayanan Rasul Paulus. Kalau Bapak Ibu menyimak ketika dikatakan pada ayat yang ke-6 dalam pasal 9 ini, atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Jadi ini sebuah gaya bahasa yang disampaikan oleh Paulus
Dia bertanya, atau hanya dia dan Barnabas semata yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan. Dan selanjutnya dikatakan bahwa untuk memberikan penegasan atas jalan atau langkah yang dipilih oleh Paulus, di mana untuk memberikan beberapa hal, bandingan beberapa hal, pemahaman-pemahaman, baik juga dia bahasakan secara ilustrasi dalam paparan firman Tuhan kita pada saat sore hari ini. Nah, Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak berlebihan memang apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini kepada jemaat di Korintus, bagaimana mereka harus menuai, bagaimana juga mereka harus melaksanakan apa yang telah ditaburkan, apa yang telah diberikan di dalam menjadi seorang pekabar Injil, menjadi seorang pemberita Injil, dan khususnya juga berada di Korintus. Nah, Bapak Ibu, jika kita tarik hak dan kewajiban untuk relevansi pada saat sekarang ini, jadi ada hak dan kewajiban Rasul dan juga ada hak dan kewajiban para hamba dan pelayan Tuhan. Ya. Tidak berlebihan juga memang seorang pelayan Tuhan atau seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta yang boleh melayani di jemaat tertentu yang ditugaskan dan yang dipercayakan dan diutus, ya, tidak berlebihan memang jika ada hak dan kewajiban juga harus bersamaan untuk kita saling memperhatikan demi, sekali lagi Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan, demi pemberitaan Injil. Jadi demi pemberitaan Injil yang disebarkan. Meskipun sekali lagi baik Paulus maupun juga zaman sekarang, baik Rasul maupun juga para pendeta zaman sekarang tidaklah bebas nilai. Jadi semua ada penilaian tertentu dari umat yang dilayani oleh hambanya. Semoga dengan firman Tuhan ini, hak dan kewajiban para hamba, hak dan kewajiban umat Tuhan senantiasa kita laksanakan bersama-sama demi pertumbuhan, perkembangan gereja dan pemberitaan Injil. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merendahkan diri kita di hadapan-Nya. Kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, pada saat sore menjelang malam ini, kami dipertemukan oleh Tuhan dalam suasana ibadah rumah tangga Jemaat GKI Selat. Kami mengawali segala sesuatu kegiatan kami ini, Tuhan, tentu bermohon dan meminta kepada Engkau. Kami mengawali juga dengan hati kami yang penuh semangat dan bersuka cita, agar segala sesuatu perjalanan hidup kami ini dituntun dan diberkati oleh Tuhan. Jika Engkau katakan kepada kami bagaimana hak dan kewajiban seorang rasul di tengah-tengah melayani jemaat, di tengah-tengah melayani umat, demikian pun juga ada hak dan kewajiban para hamba dan pelayan Tuhan ketika melayani jemaat-Mu pada masa kini. Izinkan kami agar segala sesuatu dapat dijalani dengan bersamaan, dengan penuh sukacita, dengan pertolongan, dengan penuh cinta kasih antara pelayan dan jemaat Tuhan, terutama jemaat yang dikasihi diberkati oleh Tuhan GKI Selat ini. Jika kami 5 orang yang telah diutus oleh Tuhan dan dipercaya oleh Tuhan melayani Jemaat GKI Selat, terima kasih atas kepercayaan ini Tuhan, sehingga kami bersama-sama untuk mewujud nyatakan pelayanan dan persekutuan kami demi kemajuan Gereja Kalimantan Evangelis Jemaat Selat. Biarlah kami menjadi contoh dan teladan bagi jemaat-jemaat yang lain, bagaimana kebersamaan ini kami boleh laksanakan. Demikian juga Tuhan, kami patut mendoakan di saat ibadah seperti ini,
Engkau memberkati ibadah keluarga ini Tuhan. Diberkati oleh Tuhan kami yang telah menyediakan hati dan pikiran kami kepada Engkau. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu ini khususnya Jemaat GKI Selat, mendoakan dalam keadaan, dalam perjuangan dan pergumulan, baik menghadapi segala sakit penyakit, baik menghadapi segala kesusahan secara ekonomi, sosial dan politik. Siapapun pribadi kami, keluarga dan rumah tangga kami, bawa kami Tuhan dan yakinkan kami agar kami dapat melewati segala sesuatu ini dengan baik. Jika jemaat kami dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada, jemaat kami yang terpapar dan terinfeksi akibat virus COVID-19 ini, mereka yang ada di rumah sakit, mereka yang ada di Kapuas ini, ataupun juga di mana-mana saja berada, baik secara khusus Tuhan yang berada di Palangkaraya, kami mohon biarlah senantiasa diberkati oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, diberikan kesembuhan oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kami merindukan mereka kembali bersemangat bersuka cita, karena Tuhan semakin memulihkan keadaan mereka. Kami juga mendoakan Tuhan jemaat kami yang dalam keadaan berduka, khususnya pada saat ini jemaat GKI Selat lingkungan 3, di mana Engkau telah panggil pulang salah satu anggota jemaat kami Tuhan. Dia sudah mengakhiri masa pertandingannya di dunia yang fana ini, dan diberkati seluruh keluarga yang berduka, anak, menantu, cucu, kerabat keluarga mereka yang lainnya. Kami juga mendoakan jemaat kami yang sudah lansia, diberkati dan dijamah oleh Tuhan orang tua kami, sehingga mereka pun juga boleh menikmati sepanjang hidup tahun 2021 ini dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan adanya. Memberkati segenap keluarga mereka, baik yang bersama dengan mereka ataupun juga jauh daripada mereka, agar mereka tetap bersatu hati untuk saling mendoakan dan diberikan kekuatan, kesehatan, kebahagiaan dan damai sejahtera. Engkau memberkati kami sebagai pelayan Tuhan, penatua diakon, pemain musik kami, singer kami, tim multimedia kami, operator kami, security, bahkan juga koster gereja kami yang ada di Selat ini. Setiap pribadi kami Tuhan yang boleh datang dan melayani dalam tugas dan fungsi kami masing-masing, senantiasa akan dijamah oleh Tuhan, ditambah-tambahkan oleh Tuhan rahmat-Mu yang berkelimpahan dalam hidup kami, terutama pemahaman dan pemikiran kami. Kami yang boleh melayani Engkau pada saat ini lingkungan 4 Selat, Engkau memberkati kami yang boleh melayani pada saat sore hari ini, dan biarlah juga Tuhan memberkati lingkungan-lingkungan lainnya yang akan nanti boleh ambil bagian dalam melayani ibadah rumah tangga yang kami boleh pandu secara live streaming di gereja ini. Memberkatilah kami ini Tuhan, Ibu Bapa penatua diakon yang boleh ditugaskan dan yang boleh hadir bersama-sama dalam ibadah ini, agar kembali kami nanti dalam aktivitas dan kehidupan kami, kembali juga kami dapat melayani bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Bapa yang baik dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga mendoakan keadaan kehidupan kami, di mana yang masih dilanda oleh wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami mohon jamahan-Mu berkat penyertaan Tuhan, kesembuhan yang datang daripada Engkau. Jika vaksin telah disampaikan, telah disalurkan dan telah diterima oleh sebagian dari masyarakat kami, terima kasih puji syukur kepada-Mu Tuhan. Agar senantiasa juga mereka tidak mudah lagi terpapar ataupun juga tidak terjangkit oleh virus apapun juga. Termasuk juga kami sekalian yang nantinya akan menerima kembali vaksin ini secara berkala. Engkau memberkati kami seluruh masyarakat yang ada, demikian juga pemerintah kami yang boleh bekerja sama, bekerja keras. Biarlah senantiasa Engkau menjamah mereka, memulihkan keadaan mereka, membantu mereka secara fisik mereka, sehingga mereka pun juga tetap kuat, sehat adanya, dan penuh dengan semangat juga untuk membawa masyarakat menuju masyarakat yang sehat dan cerdas. Memberkati juga pemerintahan Kabupaten Kapuas ini yang dipimpin oleh Bupati, Wakil Bupati kami Tuhan. Kami percaya perputaran kepemimpinan yang boleh ada ini akan senantiasa dijamah oleh Tuhan, diberikan roh hikmat, kepandaian, diberikan juga ketelitian, kecerdasan, dan juga
senantiasa akan memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka, baik bupati, wakil bupati kami, dan bersama juga seluruh jajaran pemerintahan yang ada, secara pribadi bahkan juga keluarga mereka sekalian. Bangsa negara Indonesia yang kami cintai yang sangat luas ini pun juga Tuhan, yang dipimpin oleh Presiden, Wakil Presiden bersama dengan seluruh jajaran pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok desa. Apapun yang menjadi aspirasi masyarakat dan apapun yang telah disalurkan oleh pemimpin kami senantiasa dapat dijalankan bersama-sama. Karena kami berharap bahwa janganlah menjadi sia-sia belaka ucapan, keinginan, harapan, sehingga bela itu dapat diwujud nyatakan bersama-sama dengan masyarakat kami, sehingga ada keadilan, ada kemakmuran, dan ada kesejahteraan yang merata. Bapa di sorga, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga serahkan generasi penerus kami, anak-anak muda-mudi kami, baik juga penerus generasi gerejamu ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam kuasa dan pengasihan-Mu agar diberkati oleh Tuhan, diberikan kecerdasan, kepandaian, kepintaran, dan mereka pun juga mampu bersaing Tuhan, bersaing secara sehat untuk memperoleh segala taraf pendidikan, bersaing secara sehat juga Tuhan untuk memperoleh segala pekerjaan mereka, baik yang ada di lingkungan kami, di kota bersama-sama dengan kami, ataupun juga yang jauh daripada kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau boleh mengatakan firman-Mu kepada kami sekalian, dan Engkau juga boleh mengatakan kepada kami juga, agar kami menjadi pelaku firman yang baik, tidak hanya menjadi pendengar saja. Inilah bagian doa dan permohonan kami Allah, yang boleh kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan Juru Selamat kami, yang bersama-sama dengan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita menyanyi kembali dari Kidung Jumat nomor 56. Bapak Ibu Saudara terkasih, marilah kita mendengar pengantar dalam persembahan yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 54 ayat 1 yang demikian bunyinya. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku, Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang akan dan telah kita kumpulkan. Dengan sukacita dan sukarela kami sudah dan akan mempersembahkan persembahan kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jumat
nomor 297 bait pertama dan kedua. Pada bait kedua nanti sidang dermat dimohon untuk berdiri karena kita akan menerima berkat yang datang dari Tuhan. Saudara sedang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.